Yo, kembali lagi bersama saya di channel saya ini, guys. Kali ini kita ada Hime lagi. Apa? Hime lagi-lagi Hime. Jadi ini Hime kopling hidroliknya itu bermasalah, guys. Ini Hime pakai kopling hidrolik dari RCB yang tipe S1. Jadi menurut ownernya ini koplingnya bocor. Nah, ini masih proses pelepasan dari motornya dulu ya, guys ya, karena ini mau dibongkar. Ini mau diganti seal kitnya tadi kata ownernya. Ini yang di video ini adalah proses penggantian. Ini mau kita lepas dulu. Terus ini kita lepas tutupnya, covernya. Buat teman-teman yang punya kopling hidrolik RCB S1 mungkin bisa sharing-sharing di bawah nanti ya, karena saya lihat-lihat di YouTube itu belum ada yang yang upload atau yang buat video soal penggantian seal kit dari RCB S1 ini. Jadi ini cukup susah ya, apalagi ini teman saya beli tang snaplingnya itu yang murah. Jadi ini pas proses penggantian itu pelepasan covernya itu agak meleot. ya gimana ya, namanya barangnya masih yang murah, jadi ya Oke, ini jadi proses pelepasannya. Ini singkat cerita sudah kita putar ya, dan kita lepaskan aja. Jadi kita keluarkan semua komponen-komponen yang ada di dalam dan kita lepaskan semua komponennya biar semuanya lepas dan kita gampang untuk maintenance-nya. Jadi ini lokasinya di dekat masjid ya, guys ya. Jadi kalau ada suara-suara murotal atau orang ngaji dimaklumi ya. Terus ini dalamnya seperti ini. Di dalamnya itu ada beberapa seal kit atau seal yang besar atas satu, kemudian di tengah juga ada, itu pakai o-ring, ada juga o-ring RCBS guys, tapi sing apa nyong. Nah, jadi ini housing dari RCB S1 ya, guys ya. Ini dia seal yang ada di dalam. Ini ada o-ring besar dan kecil. Ada cuma yang belinya orang yang kecil, jadi nanti yang kita ganti yang kecil. Lalu di sini ada sealnya, yang punya enggak, seal itu juga nanti kita ganti. Teman kita enggak punya, jadi yo enggak ganti itu yang itulah yang besar ya. Nah, ini kita mau bersihkan dulu. Kita bersihkan pakai air sabun, karena kita tahu sendiri di bersihkan pakai air ya. Master ini banyak sekali komponen rubber atau karet itu seal-sealnya ya. Kalau misalkan kita bersihkan dengan bensin, takutnya nanti bisa megar dan rusak lagi, guys, nantinya. Proses pembersihannya ya gampang aja, cukup dibersihkan pakai air sabun seperti itu ya, guys ya. Ini lalu kita ganti seal yang utama dulu. Sebenarnya cara gantinya gampang-gampang aja, guys. Seperti kalau kita ganti seal master dari rem itu sama kayak gitu. Cuman karena ini baru pertama dibuka juga,
jadi ya agak sedikit kenceng. Terus juga dari sealnya ternyata sudah keras guys. Nah seperti ini ya. Terus kertas bro ternyata atos coba banding ke ya Setelah azan lewat guys, kita lanjut. Jadi ini setelah kita jemur, setelah kita bersihkan, lalu kita mau pasang o-ring yang kecilnya. Tadi di video sebelumnya itu ada pas kita lepas o-ring kecilnya ya, itu pas waktu azan. Dilalahnya gitu guys. Jadi video ini kelihatan pendek ya guys ya, padahal sebenarnya prosesnya panjang karena ini baru pertama kali kami ganti seal kopling. Jadi selain itu juga nggak ada video untuk S1, jadi kita banyak sekali coba-cobanya. Nah ini kita kasih sedikit oli rem dulu guys, karena apa ya, ini kan masih kering dalamnya, jadi kita buat ngelumasin dulu dalamnya, kita basahi sedikit biar agak licin, biar bisa dimasukkan gitu. Oke, ini proses terakhir perakitan daripada kopling masternya guys. Ini tinggal kita pasang covernya lalu kencangkan. Oh ya, sedikit cerita guys, jadi ini di bagian o-ring besar dan seal utamanya itu kami pasang seal tip. Karena apa? Karena sebelumnya ini sudah dipasang tanpa seal tip, tapi ternyata masih bocor, dan ini kami pasang lagi di motornya. Kondisinya kita pakai seal tip ya, karena untuk antisipasi bocor. Jadi setelah pengalaman pemasangan yang sebelumnya itu yang saya bilang tadi, sebenarnya kita coba-coba, ini videonya sebenarnya panjang sekali, tapi saya potong-potong aja sekiranya bisa memberikan informasi ke teman-teman. Saya sama teman saya ini pakaikan seal tip ya di o-ring sama di seal utamanya biar enggak bocor. Karena setelah dilihat ternyata dari seal utamanya yang lama dan yang baru itu ada perbedaan guys. Bedanya itu dari ketebalannya beda, diameternya juga sedikit beda. Nanti coba saya kasih lihat videonya, siapa tahu ada guys. Nah ini
sebenarnya ya untuk proses pemasangan ini seperti ya kalau kalian pasang master rem motor, ganti master rem motor seperti itu. Tipsnya mungkin pada saat bleedingnya ya. Nah ini guys, kita coba lihat perbedaannya. Ya ini saya coba bandingkan ya antara yang lama dengan yang baru. Jadi yang tebal ini yang baru, yang kecil ini yang lama. Ini beda ya, ketebalannya beda. Ini harus dipotong untuk ngepasin di tuasnya atau di asnya. Ini harus dipotong. Terus juga diameter yang baru itu lebih gede daripada diameter yang lama. Terus diameter dalam juga yang baru ini lebih besar, makanya harus dikasih seal tip untuk mengurangi sela-sela dari kelebihan diameter yang tadi itu. Nah hasilnya seperti ini guys. Ini sudah kita rakit, Setelan paling ini sudah oke, sudah disetting. setelan paling jauh. Tipsnya tadi ya, untuk pas bleedingnya itu lebih baiknya kalau kita pas bleeding master rem itu kan kita pakai suntikan, kita sedot dulu baru nanti kita bisa bleeding. Dan yang penting nggak bocor. Terus nggak bocor juga. Awalnya sempat bocor karena ono iki nih. Gara-gara diameter tadi terus diwenehi iki akhirnya oke. Sementara sudah oke, tinggal dibersihin, tinggal beres-beres. Semoga awas. Saya kan terus ngerti carane ngomong. Iya. Akhirnya belajar carane, belajar ngakali, belajar ngatasi. Oke. Oh, saya cara bleedingnya. Oh, cara bleeding nggak ngerti cara yang bener kayak gimana yo. Cuman diakali bleeding pompa sini saya dipompa sampai oke. Sebenarnya enak nek misalnya kamu punya suntikan, terus juga selang akuarium, tinggal masuk ke di nipple, disedot, itu lebih mudah. Tapi karena ini alatnya nggak ada, dadine yo ya seadanya ngakal ini kayak gitu. Ya wes ngono ya. Oke, kita tambahin ya. Kayak nggak apa-apa. Oke lah seperti itu. Terima kasih.